Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam. Sahabat-sahabat, saudara-saudara dimanapun berada, sore hari ini saya mencoba berbagi WWK wacana perihal memahami rahasia Tuhan. Sebagai umat yang bergelut dengan spiritualitas, sering terjadi dialog dalam diri tentang 3 hal. Yang pertama, mengapa kita terlahirkan di dunia ini? Yang kedua, apa yang mesti dilakukan saat terlahirkan? Yang ketiga, hendak kemana tujuan kita setelah terlahirkan? Sahabat-sahabat saudara dalam kasih Tuhan, banyak orang terlahirkan dan setelah lahir mengejar satu tujuan, yaitu meraih kesuksesan yang berupa ketercukupan dalam kemapanan finansial, ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, dan terwujudnya semua harapan-harapan yang terbenam dalam benaknya. Akan tetapi ada banyak orang juga yang menyadari bahwa kelahiran di dunia ini sebagai proses berkesinambungan karma, yaitu untuk perbaikan karma di masa lalu, berkarma di masa kini, sehingga berdampak pada karma yang akan datang. Ciri-ciri umat atau yang menekuni spiritual seperti itu meyakini bahwa segala aktivitas dalam karyanya terpasrahkan oleh Tuhan. Karena dengan memasrahkan segala karyanya, diyakini dapat memurnikan jiwa dampak dari pikiran, ucapan, dan tindakan. Dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 22, Tuhan bersabda, Ananyas cintayantanam ye jana paryupasati tesam nitya biyuktanam yoga keswamam wahaniyaham. Orang yang selalu menyembah Tuhan dengan rasa bakti dan tulus ikhlas tanpa ada tujuan yang lainnya, dan bersemadi pada bentuk rohani Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan apa yang dibutuhkannya, dan Tuhan akan melindungi apa yang telah dimilikinya. Sahabat saudara dalam anugerah Tuhan, memahami rahasia kehidupan berarti kita memahami bentuk nyata dari pencipta itu sendiri. Jika kita memasukkan kepalan tangan di arusnya aliran sungai Gangga, maka kita tidak akan mendapatkan sucinya air Gangga. Akan tetapi manakala kita membuka telapak tangan kita dan memasukkan ke dalam arus sungai Gangga, maka kita akan dapatkan sucinya air Gangga
bahkan kita dapat menaikkannya sampai ke kepala. Apakah dengan kepalan tangan keangkuhan atau dengan tangan terbuka penuh dengan amal ibadah yang berpengetahuan kita mesti lakukan? Sesungguhnya dunia ini berisi manusia, hewan, tumbuhan, burung, parasit, iblis, dan lain sebagainya. Lalu banyak pertanyaan-pertanyaan dari unsur elemen dasar apa terbentuknya raga itu. Pada prinsipnya bahwa diyakini bahwa raga itu terbentuk dari 5 elemen dasar, yaitu tanah, yang kedua air sebagai aliran darah yang suci dan penuh kebaikan, yang ketiga api sebagai penghangat raga, yang keempat udara sebagai sumber energi dan pernapasan, yang kelima adalah akasa, ruang kosong. Lalu mengapa terjadinya perbedaan padahal raga ini terbentuk dari elemen dasar yang sama? Sesungguhnya yang membedakan dari satu tubuh dan tubuh yang lain adalah sifat, perilaku, dan amal baiknya. Saudara dan sahabat-sahabat dalam anugerah Tuhan, kita yakin bahwa setelah kita memasrahkan segala aktivitas kita di hadapan Tuhan, Tuhan pun telah berjanji dalam sabdanya, tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada yang menyakitkan, tidak ada yang tidak tertahankan, karena Tuhanlah yang harus menghadapi penderitaan kita. Tuhan akan membebaskan kita. Itulah janji suci Tuhan. Yakinlah saudara-saudara bahwa dari keyakinan itu akan kembali kepada kita sebagai rahmat. Tuhan sendiri menguji hidup kita, lalu dalam ujian itu Tuhan sendiri pula yang menolong kita. Bahkan ketika semua orang membenci kita, menghina kita, namun hanya Tuhan yang mau memahami tentang diri kita. Tuhan sendiri yang akan membebaskan kita, dan kita pun akan mampu keluar dari penderitaan itu. Semestinya dengan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kita sebagai umat mesti terbebas dari suka maupun duka, karena suka maupun duka akan berlalu seiring dengan waktu. Suka dan duka bagaikan dua musim yang berbeda. Manakala musim kemarau telah berakhir, pasti musim hujan saatnya akan tiba. Hal-hal itu timbul dari penglihatan indera, dan seseorang harus belajar dari cara mentolerir hal-hal itu tanpa goyah. Orang yang tidak goyah karena suka
ataupun duka. Dan mantap dalam kedua keadaan itu pasti memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan abadi. Itulah janji Tuhan yang tersabdakan. Semoga WWK Wacana ini sebagai inspirasi untuk menguatkan, untuk meningkatkan rasa bakti kita terhadap Tuhan. Dengan rasa bakti kita terhadap Tuhan, maka semoga seluruh makhluk di dunia dalam keadaan bahagia. Karena manakala ada salah satu yang ada di dunia ini tersakiti sebagai umat ciptaan Tuhan, maka umat yang lain pun merasakan sakitnya. Itulah yang disebut dengan Wiyapi Wiyapaka, atau juga disebut dengan Tat Twam Asi. Demikian untuk sementara episode pertama. Saya akhiri dengan Loka Samasta Sukino Bhawantu. Om Shanti Shanti.